kontainer kebakar. Motor terbakar usai terlindas truk kontainer di Cilincing, Jakarta Utara. Presiden Prabowo pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, uang 20 juta warga sudah makan gratis setiap hari. MUI sebut pengajian masuk surga bisa bayar 1 juta versi Umi Cinta di Bekasi tidak menyeleweng ajaran agama. Misi ya, misi. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy, inilah seputar iNews Siang. Untuk pertama kalinya Prabowo Subianto hadir di sidang tahunan DPR MPR sebagai presiden. Prabowo Subianto menghadiri sidang tahunan DPR MPR sejak pagi tadi. Selain Presiden Prabowo, hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo, serta sejumlah mantan wakil presiden. Sidang tahunan DPR MPR rutin digelar setiap tahun jelang Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto memaparkan program andalan yang berjalan dalam 6 bulan kepemimpinannya. Di antaranya program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan yang dimeriahkan, warisan amanah dan cita-cita anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Pemirsa, ada yang menarik dalam momen sidang tahunan DPR MPR pada pagi tadi. Saat berpidato, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyanyi saat bicara soal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani memilih mencairkan suasana dengan berpantun di akhir pidato. The people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Untuk para siswa, ilmu dan adab dalam membangun bangsa. Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi. Gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki. Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati untuk Indonesia Raya yang tetap abadi. Ya, sidang paripurna DPR MPR tadi saja sudah berakhir dan agenda akan dilanjutkan dengan pembacaan nota keuangan oleh Presiden Prabowo pada siang ini. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di gedung DPR RI. Anissa, silakan laporan Anda, highlight dari laporan keuangan hari ini. Ya, David dan juga pemirsa, saat ini dari gedung parlemen di mana baru saja kita saksikan sambutan kenegaraan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ia sempat menceritakan mengenai program-program unggulan pemerintah bagi rakyat yang sudah berjalan begitu selama 300 hari atau 10 bulan beliau menjabat, di mana di sesi pertama Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan terkait capaian kinerjanya, dan nantinya akan dilanjutkan di sesi kedua, David dan juga pemirsa, di jam 14.30 waktu Indonesia Barat akan ada penyampaian terkait nota keuangan RUU APBN 2026. Dan selain itu juga memang tadi kita sempat melihat begitu ya animo dari tamu undangan yang hadir dengan menggunakan pakaian adat dan juga ada juga yang menggunakan pakaian formal. Total jumlah undangan ada 1.251 dan tadi juga sempat diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau juga menyampaikan mengenai program-program yang digulirkan di pemerintahan Prabowo Subianto, dan juga kami juga sempat menyimak sambutan yang diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang sempat menyinggung soal fenomena kritik masyarakat yang secara kreatif disampaikan melalui media sosial
sosial. Di antaranya ada ungkapan kabur aja dulu hingga simbol bendera One Piece. Demikian, David, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, APBN 2026 merupakan APBN pertama yang dibuat murni oleh pemerintah Prabowo Subianto. Tahun depan, Prabowo memberi jatah besar untuk 2 program yang diinisiasi olehnya, yaitu Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Sementara anggaran IKN turun signifikan. Sama-sama mengalokasikan ratusan triliun demi program andalan, Prabowo dan Jokowi jelas berbeda keinginan. Jokowi memilih menghabiskan 400 triliun untuk membangun ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Maka Prabowo memilih menghabiskan anggaran yang kurang lebih sama untuk program Makan Bergizi Gratis. Dalam APBN Jokowi 2024 lalu, anggaran pembangunan IKN mencapai 89 triliun. Tapi di APBN 2025 yang disiapkan untuk Prabowo, anggaran IKN turun drastis menjadi hanya 13,8 triliun. Alokasi anggaran IKN itu jauh lebih kecil dari jatah program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025 sebesar 71 triliun dengan anggaran tambahan 100 triliun hingga akhir tahun. Pos anggaran makan gratis itu bahkan melonjak hingga 300 triliun pada tahun 2026 mendatang dengan total penerima mencapai sekitar 82 juta orang. Makan bergizi gratis tahun ini 71 triliun, kita cadangkan tambahan 100 triliun. Tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan itu lebih dari 300 triliun. Tak masuk dalam program andalan Prabowo, nasib IKN terancam terbengkalai. Progres pembangunan seret, calon ibu kota negara itu bahkan marak jadi sarang prostitusi. Bahkan banyak pengunjung ke IKN disambut ratusan tikus berkeluaran. Bahkan jelang peringatan kemerdekaan RI ke-80, IKN tak segemerlap tahun lalu. Prabowo memilih menggelar upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Atas keputusan Prabowo, Jokowi mengaku tak masalah. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Terancam terbengkalai, bagaimana nasib IKN ke depan? Ada banyak usulan, mulai dari menjadikan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur, hingga ada usulan menjadikan IKN sebagai istana wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Kalau kamu, setuju yang mana? Jelang upacara puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Ada yang berbeda dari formasi baris berbaris tahun ini, yaitu formasi 80 yang akan ditampilkan saat 17 Agustus nanti. Gladi bersih dimulai sekitar pukul 8 pagi di halaman Istana Merdeka Jakarta, diikuti pasukan gabungan TNI Polri serta calon paskibraka dengan seragam lengkap. Pasukan gabungan terlebih dahulu memasuki lapangan, disusul simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh calon paskibraka. Ada yang berbeda dalam gladi bersih tahun ini, yakni formasi baris berbaris calon paskibraka yang membentuk angka 80 melambangkan usia kemerdekaan Indonesia. Kegiatan gladi bersih ini diawasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Secara umum hampir semuanya sudah. Kalaupun ada evaluasi ya penyempurnaan saja. Tapi secara umum mulai dari prosesi kirap, ya, kemudian peringatan detik-detik proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari TNI Angkatan Udara, semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita skenariokan.
Rangkaian simulasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara pada upacara puncak 17 Agustus nanti berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Buntut aksi unjuk rasa yang berujung ricu di Pati, pansus pemakzulan Bupati digelar di gedung DPRD Pati. Pansus hak angket akan soroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang menuai polemik. Mantan karyawan RSUD Suwondo Pati turut dihadirkan dalam rapat hak angket terkait kebijakan Bupati Sudewo di ruang banggar DPRD Pati Kamis siang. Salah satu yang digali dalam rapat pansus hari ini terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi, termasuk ex-karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan kepala daerah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi memanggil pimpinan pengajian Putri Yeni alias Umi Cinta terkait dugaan penyimpangan ajaran agama. MUI juga mengklarifikasi isu yang menjanjikan jemaah bisa masuk surga jika membayar Rp1 juta. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi memanggil pimpinan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta untuk klarifikasi dugaan pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam. Pertemuan digelar di Aula Kelurahan Mustika Jaya. Pertemuan juga dihadiri Kesbangpol Kota Bekasi, Camat Mustika Jaya, Forum Kerukunan Umat Beragama serta Ketua RW 12 yang menjadi lokasi pengajian Umi Cinta. Hasilnya pengajian pimpinan Putri Yeni alias Umi Cinta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Namun kegiatan pengajian dipindah ke masjid tak jauh dari kediamannya. Putri Yeni juga membantah label yang menyatakan jemaahnya bisa membeli tiket ke surga senilai Rp1 juta. Selain itu juga tak benar jika pengajian digabung antara pria dan wanita. Berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Al-Quran. Itu tidak benar. Sebelumnya ratusan warga perumahan Dukuh Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya menggeruduk rumah Putri Yeni karena diduga menyimpang. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan tertutup dan dikatakan jemaahnya bisa masuk surga dengan menyetor biaya sebesar Rp1 juta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dua kelompok warga kembali terlibat aksi tawuran hingga mengganggu arus lalu lintas di Manggarai, Jakarta Selatan. Warga pun mulai mengeluh karena aksi tawuran ini terus berulang terjadi hingga membuat warga khawatir. Dua kelompok warga Manggarai, Jakarta Selatan tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta, Kamis petang. Saling lempar batu hingga petasan tak terelakkan dalam tawuran ini. Bahkan sejumlah warga nampak membawa senjata tajam untuk melukai lawannya.
Menurut Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan, pihaknya langsung membubarkan massa yang terlibat tawuran. Tidak ada korban, luka maupun jiwa dalam aksi tawuran dua warga Manggarai tersebut. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama kurang lebih 30 menit. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satu unit motor hangus terbakar usai terlindas truk trailer di Jalan Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum terbakar, motor yang dikendarai seorang pria sempat terseret sejauh 50 meter. Info nih, kontainer kebakar di bagian bodinya. Video amatir memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api dengan cepat membakar sepeda motor yang berada di bawah truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Tak hanya sepeda motor, ban truk trailer juga ikut terbakar. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, peristiwa bermula saat sepeda motor tiba-tiba menabrak truk trailer dan melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priok. Sepeda motor terlindas kemudian sempat terseret sejauh 50 meter hingga akhirnya terbakar. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan konsentrasi saat peristiwa terjadi. Kini bangkai kendaraan telah dievakuasi, sementara kasus kecelakaan ditangani Satwil Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai sidang vonis terdakwa kasus mutilasi Gunung Sari di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Hakim pun mengganjar Mulyana dengan vonis hukuman mati. Kericuhan ini terjadi saat keluarga korban mutilasi Siti Amelia tiba-tiba mendatangi terdakwa Mulyana saat menggelar sidang putusan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Petugas kepolisian bersama TNI mencoba mengamankan warga agar proses sidang tetap berjalan. Kedua orang tua korban Siti Amelia tak kuasa menangis saat majelis hakim membacakan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana. Usai persidangan, pihak keluarga melakukan sujud syukur atas keputusan majelis hakim ketua yang menjatuhkan Mulyana dengan hukuman mati. Pihak keluarga mengapresiasi terhadap putusan majelis hakim yang sudah menegakkan keadilan secara objektif dan bekerja secara profesional. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Komedian sekaligus presenter Nina Carolina alias Mpok Alpa meninggal dunia. Kabar duka Mpok Alpa berpulang disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa mereka atas berpulangnya Mpok Alpa. Mpok Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Jenazah Mpok Alpa kemudian dibawa ke rumah duka dan disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Di rumah duka, Raffi Ahmad menyebut Mpok Alpa memang sudah menjalani perawatan selama beberapa bulan. Pemirsa, kabel sepanjang 200 meter milik TVRI yang akan digunakan untuk siaran langsung peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 hilang dicuri di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Polisi pun menggerebek kontrakan pelaku yang tak jauh dari lokasi. Kabel taruh mana? Cepetan udah. Woi, taruh mana kabel? Polisi menggerebek kamar kontrakan pelaku pencuri kabel milik stasiun TV nasional di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kedua pelaku spesialis curi kabel pun tak berdaya usai polisi melakukan pengepungan. Sebelumnya, kedua pelaku nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik TVRI yang akan digunakan untuk siaran langsung peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah itu kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Kedua pelaku ditangkap usai polisi mendapati beberapa petunjuk dari lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan.
Puluhan peserta gerak jalan pingsan usai lomba gerak jalan di Jombang, Jawa Timur. Bahkan sebagian peserta harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya mengkhawatirkan. Petugas medis mengevakuasi satu persatu peserta gerak jalan yang pingsan setelah tiba di garis finish di lapangan Desa Miagan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Akibat banyaknya peserta yang pingsan, petugas pun kewalahan. Bahkan sebagian peserta tampak sesak nafas sehingga harus dibantu diberikan oksigen. Sementara sebagian lainnya dibawa petugas dan warga ke tempat teduh. Diduga peserta yang pingsan ini akibat kondisi cuaca terlalu terik setelah menempuh perjalanan sepanjang 7,7 km. Selain itu, diduga peserta mengalami dehidrasi sehingga roboh dan pingsan saat mencapai garis finish. Dari data tim medis, total ada 25 peserta yang pingsan dan sebagian terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu total ada 229 pelajar yang mengikuti lomba gerak jalan dari berbagai sekolah SD, MI, SMP, MTS hingga SMA dan MA sekecamatan Mojo Agung. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, usia tidak menyurutkan para lansia memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Di Panti Jompo Sukinto, Banjarnegara, Jawa Tengah, para lansia antusias mengikuti berbagai lomba meskipun banyak yang sudah tidak punya gigi. Sejumlah lansia antusias saat mengikuti perlombaan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Panti Jompo Sukinto, Desa Perigi Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Perlombaan diawali dengan makan biskuit tanpa menggunakan tangan. Sorak-sorai menggema menyemangati para lansia saat biskuit masuk mulut. Suasana tak kalah seru juga saat lomba makan kerupuk dimulai. Lansia yang sudah tak memiliki gigi ini pun kesulitan menggigit kerupuk yang tergantung. Namun tantangan ini malah membuat suasana semakin meriah. Seluruh lansia pun sangat senang bisa ikut lomba Agustusan karena bisa menghibur. Merasakan kebahagiaan, walaupun mereka tinggal di Panti Jompo, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Karena ada tantangan, walaupun mereka tidak ada gigi, tapi alhamdulillah mereka bersemangat untuk Tadi sama makan kerupuk. Gimana? Susah nggak sih? Makan kerupuk susah karena talinya goyang terus. Kerupuknya goyang? Iya. Tadi sempat makan berapa kerupuknya? Satu. Kenapa cuma satu itu? Ya kalau boleh nggak pakai tali, pakai tangan. Perlombaan ini sengaja digelar untuk memberikan kebahagiaan bagi lansia karena jauh dari keluarga. Saat ini Panti Jompo Sukinto menampung 25 lansia yang berasal dari berbagai daerah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojol tewas tertabrak truk di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Diduga korban tidak konsentrasi saat ada kendaraan yang tengah mundur di depannya hingga ia terjatuh. Dalam rekaman CCTV terlihat kecelakaan terjadi saat korban pemotor mencoba menghindari sebuah mobil yang mundur dari arah parkiran. Korban yang kaget langsung terjatuh. Nahas di saat bersamaan truk melintas di sampingnya hingga kepala korban terluka usai terlindas. Korban diketahui seorang driver ojek online. Kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Jatuh nih, ya. Pas di ban saya gitu, ban bapak. Ya. Saya nggak merhatiin mau nabrak apa gitu loh. Dia jalan ya gitu kan. Iya. Setelah saya lihat di sebelah, ternyata saya berhenti. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Ratusan penumpang kapal motor Gili Iyang tujuan Gresik Pulau Bawean panik saat melihat api melalap bagian dek kapal di perairan Gresik, Jawa Timur. Kru kapal pun meminta seluruh penumpang memakai pelampung. Tiba-tiba saja semburan api terlihat di bagian bawah kapal motor Gili Iyang yang tengah berlayar dari pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean. Seketika 220 penumpang kapal panik. Oleh kru kapal mereka diminta segera memakai pelampung. Beruntung tak lama dua kapal tunda tiba.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi penumpang tanpa ada satupun korban jiwa. Muncul, orang langsung ambil lampung, persiapan untuk lompat. Udah lompat? Sudah? Nggak ada yang lompat. Panik berarti ya? Udah panik semua ya. Herbert, Kepala KSOP Gresik, mengatakan kebakaran berasal dari korsleting listrik di bagian dek kapal. Kebakaran berhasil ditangani oleh awak kapal, berasal dari area kardek. Dugaan sementara diakibatkan terjadinya korsleting listrik. Meski berhasil dijinakan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik dan navigasi. Kini kapal telah ditarik menuju pelabuhan Gresik. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sekelompok pelajar SMA mengambil senjata tajam dari balik tembok rel kereta di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Diduga senjata tajam itu akan digunakan untuk aksi tawuran. Sambil mengendari motor, sekelompok pelajar SMA terekam warga membawa senjata tajam berbagai jenis dari balik tembok rel kereta api Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Diduga senjata tajam yang diambil ini akan digunakan untuk aksi tawuran. Para pelajar lalu pergi usai seluruh senjata tajam mereka dibawa. Menurut saksi mata, jumlah pelajar SMA yang datang dan mengambil senjata tajam terlihat banyak dan tak sedikit yang sudah menggenggam senjata tajam. Sementara itu, lokasi ini memang dikenal rawan aksi tawuran pelajar dan warga. Usai video viral, polisi dari Polsek Tambora segera melakukan penjagaan sebagai pencegahan tawuran pecah yang bisa menyebabkan jatuhnya korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pelaku curanmor bersenjata api meneror warga Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menodongkan pistol saat aksi mereka terpergok pemilik rumah. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat saat pelaku mencoba mencuri sepeda motor milik warga di Jalan Palmerah Utara 4, Kemanggisan, Jakarta Barat. Pelaku ini dilakukan pada waktu subuh saat kondisi lingkungan masih dalam keadaan sepi. Menurut pemilik rumah, pelaku gagal menggasak motor curiannya karena lebih dahulu terpergok dan diteriaki maling. Pelaku mencoba kabur dari tangkapan warga dengan menodongkan senjata api. Diketahui aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut kerap terjadi. Bahkan 2 bulan lalu, 1 unit motor milik warga lain berhasil digondol pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sekelompok geng motor terekam CCTV saat mencari lawannya di perumahan Permata Sukatani, Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan remaja itu datang sambil membawa senjata tajam hingga membuat warga resah. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok geng motor memasuki perumahan Permata Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Juga puluhan remaja bersenjata tajam ini hendak mencari musuhnya, bahkan mencoba memancing keributan. Warga mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sudah 2 kali dan sangat meresahkan karena para remaja tersebut membawa senjata tajam. Kini warga berharap pihak aparat kepolisian melakukan patroli secara rutin untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, warga menyerbu penjualan beras murah yang digelar di kantor kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah. Antusiasme warga antre beras juga terjadi di Pangandaran, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, dan diharapkan gerakan pangan murah bisa menekan gejolak harga beras. Warga rela antri selama 30 menit untuk bisa membeli beras, minyak goreng, dan telur ayam murah di kantor kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. 1 karung beras seberat 5 kg dijual Rp57.000, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan telur ayam Rp24.000 1 kilonya. Sementara itu, setiap warga dibatasi hanya bisa membeli maksimal 2 karung beras saja. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, utamanya beras yang saat ini kian melejit. Selain membeli sembako, warga juga mendapat bonus bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-80. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, ratusan warga juga antri mendapatkan paket sembako murah meski sempat diguyur hujan deras. Berlokasi di halaman komplek Grand Lovina, Pangandaran, warga yang sudah mendapat kupon menanti giliran untuk mendapat beras, gula pasir, terigu, dan minyak goreng.
Warga mengaku sangat terbantu dengan program gerakan pangan murah karena sangat mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menjaga fluktuasi harga sembako di pasar. Antrean warga untuk mendapatkan sembako murah juga terjadi di Tangerang, Banten. Meski harus antri, namun warga mengaku senang bisa membeli beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Rencananya gerakan pangan murah akan berlangsung hingga 16 Agustus mendatang di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran PMI ilegal tiba di tanah air usai dideportasi pemerintah Malaysia. Sebelumnya mereka masuk ke Malaysia tanpa prosedur resmi karena tergiur iming-iming gaji tinggi. Sebanyak 127 pekerja migran ilegal Indonesia dibawa ke kantor BP2MI Ciracas, Jakarta Timur. Mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, pengambilan sampel darah, hingga psikologis. Sebelumnya, ratusan pekerja migran ini dideportasi oleh pemerintah Malaysia setelah terjaring razia. Mereka kedapatan berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan cara non-prosedural. Mereka diduga tergiur iming-iming calo yang menjanjikan upah yang besar. Dari 127 orang ini, sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dipicu rasa kesal karena utang tak kunjung dibayar, sepasang kekasih nekat menculik balita untuk dijadikan jaminan. Keduanya pun ditangkap usai ibu kandung balita melapor ke polisi. Sepasang kekasih pelaku penculikan bocah di Sedati Sidoarjo ini ditangkap polisi di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Penangkapan dilakukan setelah ibu kandung korban melaporkannya ke polisi. Kedua pelaku, BDN 23 tahun dan ADR 22 tahun, mengaku nekat menculik bocah laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan karena ibu kandung korban memiliki utang kepada pelaku ADR yang merupakan sahabat dari ibu korban. Modusnya sejoli ini membujuk korban untuk ikut beli susu kemasan kesukaan korban. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti handphone milik pelaku dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tragis, seorang kakek tewas di dalam sumur untuk menyelamatkan seekor kucing dari dalam sumur 15 meter di Pemalang, Jawa Tengah. Diduga korban tewas akibat menghirup gas beracun. Petugas Basarnas berupaya mengevakuasi jenazah Jiman, kakek berumur 60 tahun dari sumur sedalam 15 meter di Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Petugas harus menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Sebelumnya korban yang dikenal sebagai penggali sumur ini dimintai tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang tercebur sumur. Korban pun menggunakan tangga untuk mengambil kucing tersebut. Kucing berhasil selamat dilempar keluar. Namun naas hendak keluar dari sumur, korban pingsan dan terjatuh. Korban diduga meninggal karena menghirup gas beracun dari dalam sumur. Usai periksa tenaga medis, jenazah korban dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.